Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu sudah menyediakan waktu dan tenaganya untuk kegiatan pada hari ini. Pada hari ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu untuk mengenalkan tentang program dari P4TK IPA. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu mengenai hal-hal yang sudah saya dapatkan berkaitan dengan kegiatan di Damba, yaitu salah satu program yang dilaksanakan oleh P4TK IPA, dan ini sebagai tindak lanjut yaitu berupa diseminasi kepada Bapak Ibu semuanya agar mengetahui bahwa di P4TK itu ada kegiatan yang cukup menarik untuk diikuti Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu yang belum mengetahui bagaimana itu kegiatannya. Nah, di sini yang saya akan sampaikan mengenai Pradek, ya. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu, sharing tentang apa itu Radek, ya. Ini adalah salah satu model pembelajaran yang merupakan hasil dari yang dibuat oleh orang kita, terutama orang-orang Indonesia, yakni Bapak Wahyu Sopandi. Beliau adalah profesor dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kemudian pengembangan dilaksanakan oleh Bapak Khairun Anwar. Beliau salah satu widya iswara di P4TK IPA. Nah, di sini saya ingin berbagi ilmu tentang hasil dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Didamba. Nah, mungkin Bapak Ibu agak sedikit baru mengenal apa itu Radek, ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu Radek dan bagaimana. Nah, latar belakangnya yang pertama adalah terjadinya ketidakcocokan berbagai model pembelajaran inovatif yang telah diciptakan oleh ahli pendidikan di luar negeri. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Dalam pembuatan model pembelajaran, beberapa ilmuwan tidak memperhatikan karakteristik di Indonesia. Nah, sedangkan karakteristik tersebut itu sangat penting. Mengapa? Jika kita menggunakan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa kita, yang terjadi adalah ketidakoptimalan, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan mengalami kendala, baik dalam hal aktivitas maupun hasil belajarnya. Nah, kondisi pembelajaran saat ini itu bahwa sebagian besar didominasi oleh ceramah. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sekolah masing-masing. Nah, itu adalah salah satu kondisi yang ada pada saat ini. Nah, penyebabnya bagaimana? Yang pertama, beberapa dari guru tersebut itu menggunakan cara waktu dulu dia diajari. Itu menurut Cox pada tahun 2014, ya. Kemudian yang kedua, kecenderungan ujian tersebut, ya, terstandar seperti pada UN, hanya menekankan aspek kognitif. Padahal pada pendidikan itu seharusnya harus mencakup beberapa aspek, diantaranya aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga,
Kemungkinan penyebab lainnya yaitu apa? Kompetensi guru itu kurangnya ya dalam kompetensi guru, sehingga apa? Pembelajarannya itu kurang efektif dan efisien. Nah, kemudian landasan pengembangan Radek. Di sini yang jelas yang pertama adalah ada dua. Ya. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, sumber belajar yang didapatkan, ya, baik itu dari sumber buku maupun internet, itu sangat mudah diperoleh. Kemudian yang ketiga, itu adalah menurut teori konstruktivisme sosial yang digagas oleh Vygotsky. Ya, di sini bahwa perkembangan kemampuan kognitif pada anak terjadi karena adanya interaksi dengan lingkungan sosial. Kemudian yang keempat, membaca merupakan sebuah keterampilan. Nah, di sini yang akan saya kenalkan bahwa sintaks Radek, ya, dari beberapa yang namanya model pembelajaran itu pasti memiliki sintaks, ya, tahap-tahapannya. Yang pertama, Radek itu ada 5. Yang pertama R-nya itu read atau membaca, kemudian answer itu menjawab, discussion ya berdiskusi, explain menjelaskan, dan yang terakhir C-nya adalah create atau tahap berkreasi. Nah, di sini untuk sintaks Radek dalam pembelajaran yang berorientasi engineering akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, sintaks model pembelajaran Radek yang pertama adalah read. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu akan menerapkan Radek ya dalam pembelajaran di kelasnya masing-masing, baik itu di kelas maupun di luar kelas ya, artinya di sekolahan, itu harus memperhatikan dalam artian sintaks harus urut. Alasannya kenapa? Kalau misalnya tidak urut, ikut akan menyebabkan kekurangan ataupun ketidakoptimalan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah read. Ini adalah tahap yang pertama. Pertama kali ini sebagai kegiatan mandiri siswa dalam pembelajaran di rumah. Ya, di sana nanti anak-anak itu diberi semacam tugas pra pembelajaran. Ya, nanti di sana akan belajar dengan orang tua, kemudian menggali beberapa sumber, baik itu di buku maupun sumber internet lainnya. Di sini untuk Bapak Ibu itu akan memberi sebuah soal ya yang nantinya itu sebagai tahapan awal ya. Baik itu soal yang berbentuk lots atau tingkatan soalnya masih rendah sampai yang berbentuk HOTS, artinya soal yang kadar soalnya lebih tinggi ya. Kemudian ketika anak sudah diberikan sebuah soal pra pembelajaran, nanti di sana dia akan mencari ya, mencari jawabannya. Tahap selanjutnya yaitu answer. Di sini pertanyaan yang ada dijawab secara mandiri. Baik dilakukan oleh dibantu oleh Bapak Ibunya atau kakaknya atau yang lainnya. Jadi di sini tahap Radek pada read and answer itu dilaksanakan secara mandiri. Dilaksanakan sebelum pembelajaran. Ya, jadi di rumah dia itu belajar, tahapan pembelajaran itu sudah ada di rumah. Ya, Bapak Ibu, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan model pembelajaran yang lainnya, mungkin
seluruhnya dilaksanakan di sekolahan. Tapi untuk yang radek itu R dan A-nya itu dikerjakan di rumah. Hal ini sebagai tujuan untuk meningkatkan tingkat literasi siswa terhadap mata pelajaran atau buku yang lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran. Itu yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu. Kemudian, tahap yang ketiga adalah discussion. Ketika anak sudah membaca pada awal, kemudian dia itu menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, dia akan melakukan diskusi ketika di sekolahan. Ya. Diskusi tersebut berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan materi pembelajaran yang awalnya atau sumbernya dari pertanyaan pra pembelajaran. Jadi di sini sebelum pembelajaran anak sudah memiliki pengetahuan umum, artinya pengetahuan awal ya dari hal-hal materi yang akan ia bahas di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu tidak usah menjelaskan dari awal, artinya seperti menjelaskan pengertian ini adalah dan seterusnya, karena anak sudah belajar di rumah. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian setelah terjadinya diskusi dengan teman-temannya, tahap yang keempat adalah explain, menjelaskan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak sudah berdiskusi, ya, ini yang perlu diperhatikan, tugas Bapak Ibu adalah sebagai fasilitator atau pembimbing. Ya, ketika sudah selesai membimbing berdiskusi, kemudian hasil diskusinya itu dijelaskan secara klasikal. Biarkan anak untuk menjelaskan, bisa dengan cara perwakilan kelompok ataupun secara bersama-sama seperti yang ada pada layar seperti ini. Hal ini untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam hal berkreativitas. Ya. Berkreativitas artinya dalam hal menjelaskan segala hal yang berkaitan apa yang ia sudah kerjakan, apa yang ingin ia buat. Seperti itu. Dan tugasnya di sini Bapak Ibu guru adalah untuk memberi masukan terkait dengan apa yang anak-anak sampaikan di depan kelas. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian setelah explain, tahap selanjutnya adalah create. Nah, ini adalah tahap yang terakhir Bapak Ibu. Ya, jadi tahap create inilah anak itu nanti diberikan kebebasan sebebas-bebas mungkin, artinya dalam artian tetap ada koridor dari guru. Hal ini agar apa yang ingin Bapak Ibu guru sampaikan itu berkaitan dengan materi apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Yang perlu diingat Bapak Ibu adalah apa? Anak jangan diberi kayak semacam pembatasan. Biarkan mereka mengkreasi sekreatif mungkin. Ya, contoh di sini adalah anak-anak membuat alat untuk pemanggangan dengan menggunakan tenaga matahari. Di sini anak-anak akan mengkreasikan idenya masing-masing. Ada yang berbentuk seperti A, ada yang berbentuk seperti B, dan seterusnya. Biarkan mereka berkreasi, karena itu adalah apa yang ada dalam idenya mereka masing-masing. Nah, di create inilah yang nanti akan kita kolaborasikan dengan engineering. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, engineering di sini yang dimaksud adalah bukan STEM. Ya, karena nanti di sini STEM itu berbeda dengan engineering. Kalau STEM itu berkaitan dengan berbagai macam ilmu, ya,
dan itu memang tersendiri, sedangkan engineering di sini hanya sekedar secara khusus, artinya dalam membuat sebuah produk, siswa itu menggunakan teknik ya dalam pembuatannya. Anak akan berkreasi sedemikian rupa. Kemudian, nah di sini apa sih pembelajaran engineering? Intinya adalah proses desain engineering atau EDP atau engineering design process. Di sini komponen-komponennya itu dipilih secara khusus untuk kontribusi mereka dalam pembelajaran ya berkaitan dengan untuk menghubungkan antara teori sains dan teknologi serta realitinya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak itu mempelajari sebuah teori dalam IPA, dia akan memiliki bisa mengkaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bisa dioptimalkan dalam bentuk sebuah benda. Benda itulah yang nantinya membutuhkan proses engineering. Lah di dalamnya itulah yang nanti akan kita masukkan di dalam dalam pembelajarannya. Nah, kemudian bagaimana? Tujuannya sih bagaimana untuk pembelajaran engineering? Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik untuk memahami dunia buatan manusia di sekitar mereka. Jadi dengan pembelajaran engineering inilah anak-anak itu akan memiliki daya kemampuan dalam artian menghubungkan antara ilmu yang mereka peroleh di sekolahan dengan kehidupan mereka masing-masing dalam bentuk sebuah produk. Itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian, nah disinilah langkah-langkah metodologi pembelajaran engineering dalam model belajar Radek. Nah, ini adalah EDP-nya atau Engineering Design Process. Nah, di sini tahap yang pertama perlu diperhatikan adalah ketika kita menerapkan proses model pembelajaran Radek yang berorientasi engineering, itu yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, tahap pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan atau permasalahan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah menerapkan read, answer, terus discussion, kemudian explain, menjelaskan, tahap selanjutnya adalah create. Create di sinilah nanti anak akan membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan materi yang mereka peroleh. Contohnya adalah misal kita membelajarkan tentang larutan, ya misalnya larutan dan campuran. Di situ nanti anak akan belajar tentang bagaimana memisahkan ya antara air dengan tanah. Nah, di sana akan terbentuklah sebuah sebuah alat yang disebut kita itu sebagai penyaring air atau alat saring sederhana. Itu seperti itu. Yang nantinya akan sangat berguna bagi kehidupan. Nah, dalam proses pembuatan alat penyaring air sederhana tersebut, itu ada proses di sini. Yang namanya engineering proses. Yang pertama, tahap pertama di sini dalam menentukannya jelas mengidentifikasi masalah. Masalah sudah ada. Kemudian research the need or problem. Artinya apa? Melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan kebutuhan atau permasalahan. Kemudian langkah yang ketiga adalah pengembangan. Jadi ketika anak sudah melakukan penelitian, saya akan membuat seperti ini. Ketika ada masalah, muncul ide untuk membuat, kemudian dikembangkan yang tahap ketiga. Nah, setelah dikembangkan, mungkin dari pengembangan itu ada beberapa solusi. Ya, biasanya satu ada yang berpendapat A, dua yang pendapat B, dan seterusnya. Dari beberapa pendapat itulah, langkah yang keempat adalah cari ya kemungkinan yang terbaik dari masalah tersebut. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian ketika sudah kita tetapkan, misal kita menggunakan cara A dalam membuat ini, misalnya
Nanti tahap yang kelima adalah mendesain dan mengkonstruksi prototipe. Artinya apa? Kita desain sebuah gambarnya bagaimana. Kita desain dengan teman-temannya, ya. Kira-kira seperti apa? Ya, kemudian setelah didesain kita tes. Kira-kira ini bagaimana, ya. Nah, ketika sudah dites, artinya dites dalam artian di sini bukan sudah berupa ini apa namanya, setelah desain selesai dites. Nah, di situ kita bisa mengambil keputusan akhir, communicate the final solution. Artinya di sini mengkomunikasikan kira-kira solusinya bagaimana. Ini ada kekurangan, nah kita benahi. Dan ini ada juga kekurangan yang lainnya, kita benahi. Nah, dari kekurangan-kekurangan itulah nanti akan kita evaluasi kembali dan kita desain kembali untuk menentukan solusi yang terakhir. Nah, ketika sudah solusi terakhir itulah nanti itulah adalah produk yang dihasilkan oleh siswa melalui pembelajaran Pradek yang berorientasi engineering. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ketika penerapan Pradek yang berorientasi engineering di sini itu tidak harus berupa produk yang wah, artinya produk sederhana pun tidak masalah. Contohnya seperti ini, tentang gerak Bapak Ibu. Tentang gerak itu anak akan membuat segala sesuatu hal antara si A dengan si B itu memiliki pemikiran yang berbeda. Artinya apa? Ketika mereka itu memiliki ketika mereka memiliki ide yang berbeda-beda, silahkan. Ada yang membuat mobil-mobilan, kemudian ada yang membuat motor-motoran dan seterusnya yang berkaitan dengan gerak. Itu silahkan mereka dibuatkan atau keluarkan ide mereka. Hal ini agar menghormati dari apa yang mereka inginkan, apa yang mereka laksanakan, dan apa yang ingin ada ide di dalam diri mereka masing-masing. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian, di sini dalam penghambat implementasinya Radek, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena atau istilahnya faktor penghambatannya ya. Jadi dalam pembelajaran model Radek ini jelas itu ada faktor penghambatnya. Di antaranya apa? Adanya kebiasaan guru untuk menggunakan metode ceramah. Mungkin Bapak Ibu ketika mengajar itu kebanyakan adalah menggunakan ceramah. Dari awal sampai akhir itu menggunakan ceramah. Hal ini mereka itu beranggapan Bapak Ibu bahwa kalau tidak kita menjelaskan, itu anak seperti belum mendapatkan pelajaran. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini adalah pemikiran bahwa dengan diceramahkannya itu siswa mengalami kesulitan, apalagi kalau harus mempelajarinya secara mandiri. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika mereka itu tidak diajar, artinya diceramah saja itu mereka sulit, apalagi ketika dibiarkan mereka itu berkreasi, otomatis anak itu tidak akan mendapatkan ilmu yang apa yang mereka alami, apa yang mereka ingin dikuasai, itu seperti itu. Nah, yang ketiga itu terbiasanya rutinitas siswa di sini dari mulai penjelasan, bertanya, kemudian mengerjakan tugas dan membaca buku menjelang ujian. Ini yang sangat kita sayangkan. Saya juga tidak memungkirinya ini karena kita memanut pada kurikulum. Sedangkan yang sekarang itu kita sudah diberi kebebasan, ya, diberi kebebasan oleh Mas Menteri bahwa yang namanya merdeka belajar itu sudah bisa kita laksanakan. Silakan Bapak Ibu kembangkan ya pembelajaran yang seperti apa. Yang jelas itu nanti akan memuat 4 hal, diantaranya berkaitan dengan sikap sosial, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang terakhir itu adalah
pandangan guru yang masih menyempitkan arti pendidikan, bahwa yang namanya pendidikan itu mengutamakan kognitif. Padahal yang namanya siswa itu tidak hanya ingin mendapatkan kognitif saja, tetapi apa? Ada hal yang perlu diperhatikan di sini berkaitan dengan keterampilan abad 21 itu adalah beberapa di antaranya adalah kolaborasi dan lain-lain ya seperti itu. Makanya apa? Diharapkan implementasi RADEK ini bisa mengubah paradigma Bapak Ibu guru dalam dalam pembelajaran. Itu seperti itu yang diharapkan dari pencetusnya, yakni Bapak Profesor Wahyu Sopandi. Kemudian di sini faktor pendukungnya dari implementasi RADEK yaitu kurikulum, ya, bahwa kurikulum yang sekarang yang tadi sudah saya sampaikan sudah memuat 4 ya, dari sosial, spiritual, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian sumber informasi yang sudah banyak tersedia, baik itu di buku maupun di internet. Ini hal yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa kita di sini sudah berubah zamannya. Mungkin pada zaman dahulu sebelum kita mengenal yang namanya internet, kita susah mencari yang namanya sumber, baik itu berupa buku maupun sumber-sumber yang lain. Tapi kalau sekarang kita Bapak Ibu, ketika kita itu memberikan sebuah tugas atau apa saja, anak-anak sekarang itu sudah pintar. Mereka mencari jawaban atau sumber untuk pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui internet. Karena mereka yakin di sana sudah tersedia banyak materi apa saja yang dibutuhkan oleh siswa sudah tersedia. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi kita jangan beranggapan bahwa buku adalah satu-satunya sumber, bukan. Karena sudah kita sudah di era revolusi industri 4.0 itu sudah berbeda lagi. Itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah, dari hal seperti itulah yang sudah saya sampaikan, mungkin ada sedikit gambaran atau apapun yang lainnya ya, itu hanya sekedar sharing saja Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu sebetulnya adalah apa yang saya terima dari program Bidaba ya, yang sekarang itu lagi tahap terakhir yaitu RTL, rencana tindak lanjut, yaitu berupa kegiatan diseminasi. Jadi mungkin itulah bahwa yang namanya RADEK. RADEK ini jadi sebuah model pembelajaran yang memiliki sintak yang terdiri dari 5, dan di dalamnya itu ketika ada yang namanya berorientasi engineering, engineering itulah ada di dalam grid. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu jika ada hal yang ingin sampaikan, kita bisa diskusikan bersama. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya. Monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, silakan. Itu Pak, di kolom pertanyaan ada pertanyaan. Oke. Di kolom chat. Oh, iya, oke, siap. Ya, iya, Pak Hardani ya. Dari penjelasan Bapak tadi, sepertinya EDP RADEK dan STEP mirip. Yang saya tanyakan, RADEK ini pembelajaran yang berbasis di rumah dan di sekolah. Begitu ya Bapak, terima kasih. Oke, Bapak Hardani ya, ini yang dari teman saya, dari Bangkalan. Ini ya, bahwa RADEK itu begini Bapak Ibu. Kemarin saya juga waktu kegiatan di Damba, itu yang namanya RADEK yang berorientasi engineering dengan STEM itu memang beda. Saya sampaikan, saya juga waktu itu bertanya kepada beliau, Pak Khairun Anwar, kebetulan beliau adalah pengembang dari RADEK ini. Jadi saya belajar langsung dari pengembangnya. Nah, beliau itu mengatakan bahwa beda dengan STEM. Saya juga agak sanksi ya. Kenapa Pak? Padahal kan kalau kita lihat itu hampir mirip sekali seperti itu. Nah,
beliau istilahnya apa ya? Jadi engineering yang di sini Pak Hardani ya, mungkin beliau adalah yang lebih paham tentang STEM karena beliau adalah salah satu guru yang mendapat apa namanya kesempatan untuk belajar STEM di Malaysia. Saya juga mengacungi jempol. Jadi gini Pak Hardani, kalau engineering di sini anak itu hanya menggunakan teknik secara sederhana. Dalam artian tidak menggunakan secara mendetail dari berbagai macam aspek. Kalau misalnya STEM itu dilihat dari science ya, namanya juga STEM ya, science, terus kemudian tekniknya bagaimana, engineeringnya bagaimana, kemudian matematiknya bagaimana, semuanya dihitung. Itu seperti itu. Tapi kalau di dalam engineering itu hanya sederhana. Artinya bagaimana? Ketika kita membuat seperti ini, tidak ada perhitungan sama sekali. Tetap ada, tetapi hanya melihat dari proses desainnya saja, tidak menghitung serumit mungkin. Itu seperti itu, Pak Dani. Itu yang kemarin saya dapatkan dari beliau. Itu seperti itu. Jadi sebetulnya memang ada kemiripan antara STEM dengan Radek yang berorientasi engineering, ya, namun dalam pelaksanaannya itu berbeda. Kalau STEM itu memang agak lebih luas, kalau yang engineering itu hanya sekedar tekniknya saja bagaimana. Itu yang saya dapatkan dari Pak ini apa namanya Pak Harun Anwar. Itu seperti itu Pak Dani. Dan mungkin kalau nanti misalnya Oke, Pak, untuk bertanya Pak. ya ada, monggo. Dan nanti ini ya, hanya sekedar masukan. Pak Dani nanti saya sampaikan apa namanya kalau ada kemarin saya dapatkan ini sih apa namanya yang ditulis oleh atau penelitian yang dilaksanakan oleh Pak Wahyu Supandi dan Pak Harun Anwar, nanti saya sampaikan ini apa namanya hasilnya. Itu seperti itu mengenai Radek. Itu ya Pak Hardani ya. Monggo Bu Imalia. Iya Pak. Matematika IPA tentang Didamba Bapak. Jadi kalau untuk tahap Didamba yang pertama itu kan biasanya masih dalam pengenalan media ya Pak ya. Iya, nah benar. Kalau untuk sampai pada RTL ini berarti tahap keberapa Pak? Dan ada berapa tahap dalam Didamba di P4TK IPA tersebut? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Imalia. Begini Bu, kemarin yang disampaikan oleh dari narasumbernya, kebetulan langsung beliau juga Pak Harun Anwar dari pengembangnya, itu pada tahap, jadi seperti ini Bapak Ibu, di Damba ini angkatan 3 yang waktu sekarang dilaksanakan tahap pertama. Tahap pertama hanya sekedar pengenalan teorinya saja Bapak Ibu. Jadi di sini tidak ada yang namanya langsung pada pembuatan apa namanya pembuatan kayak produk atau apa saja lah itu yang berkaitan dengan di situ karena melihatnya adalah engineeringnya, tetapi hanya teorinya saja. Kami pun hanya sekedar kayak gerambiangan ya istilahnya, itu hanya meraba-raba saja, oh seperti ini ya itu. Kemudian nanti kemungkinan besar seperti yang disampaikan oleh beliau, nanti di tahap kedua insya Allah itu sudah mengarah pada yang namanya proses implementasinya dalam pembelajaran. Jadi seperti apa pembelajarannya, Radek itu nanti akan disampaikan di tahap kedua. Dan di tahap ketiga pun kalau tidak salah itu kemarin menyampaikan itu Radek insya Allah nanti akan diimplementasikan dengan PJJ, model PJJ artinya pembelajaran jarak jauh. Selama ini mungkin Bapak Ibu apa namanya mengenal yang namanya model pembelajaran itu hanya bisa dilaksanakan dalam kelas, dalam pertemuan. Tetapi Radek yang ini nanti akan dikembangkan untuk model pembelajaran jarak jauh. Jadi kita mungkin itu adalah sebuah penemuan terbaru, tetapi ini belum dipublikasikan karena itu adalah hal baru. Dan kebetulan juga yang mengadakan sendiri itu adalah, yang melaksanakan sendiri itu adalah penelitinya langsung, yaitu Prof. Wahyu Supandi. Seperti itu. Itu ya, Bu Imalia. Berarti ada berapa tahap Pak? Ya, ada berapa tahap Pak sampai untuk RTL ini tahap keberapa Pak? Ini tahap pertama. Tahap pertama sudah ada iya. Diseminasi ya? Iya, seperti itu Bu. Memang berarti itu adalah kewajiban. Gelombang 3 angkatan yang
angkatan yang ketiga, ya Angkatan betul. yang ketiga. Angkatan yang ketiga. Ini angkatan yang ketiga Ya, nanti. berarti saya beruntung angkatan berdua tanpa diseminasi. Oh, makanya itu program Didamba itu salah satu program mungkin setiap tahun akan mengalami perubahan. Dalam artian pelaksanaannya seperti apa? Mungkin salah satunya teman kita ya, salah satunya itu Pak siapa? Pak Adin itu ya, yang dari Tulungagung itu, yang karena lewat kegiatan itulah beliau menjadi salah satu duta sains, itu seperti itu. Dan ini sekedar juga sebuah promo ya ke Bapak Ibu. Barangkali nanti Bapak Ibu berminat mengikuti kegiatan Didamba yang dilaksanakan oleh P4TK, silakan Bapak Ibu searching ke di Google, silakan itu cari yang berkaitan dengan P4TK, nanti di situ ada program Didamba. Tetapi untuk sekarang itu memang belum dibuka kembali kegiatannya karena mengingat program yang sudah dilaksanakan sekarang ini adalah angkatan ketiga. Mungkin nanti kalau sudah angkatan ketiga selesai, ada angkatan selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan itu merupakan program yang sangat bagus. Karena di situ saya juga melihatnya banyak ilmu yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Seperti itu, Bu Imalia. Ya, terima kasih Bapak, sudah cukup jelas. Ya, sama-sama. Untuk yang lain, monggo. Halo, cek. Ya, halo. Monggo. Satu lagi Pak. Ya, satu monggo lagi. Pak Ardani. Ya diskusi lah, kita diskusi. Ya, Saya sebenarnya, halo. Ya, halo. Sip. Saya sebenarnya paling senang dengan sesuatu yang hal yang ya. Saya sebenarnya senang dengan hal yang baru untuk didiskusikan. Iya, benar. Apa akan membuat kita itu menjadi lebih berkembang. Ya, dari tadi ada beberapa yang terlewatkan. Dari engineering EDP-nya Radek ini hasil akhirnya berupa apa, Pak? Oke. Berupa ya. Iya, paham Pak. Terima kasih Pak. Begini ya Bapak Ibu ya. Jadi hasil akhir dari proses engineering ini itu berkaitan dengan sintak yang kelima itu decrete, bahwa decrete disinilah nanti siswa itu akan menghasilkan sebuah produk. Yang harus Bapak Ibu perhatikan di sini, produk itu tidak harus berupa seperti benda ya Bapak Ibu, karena tapi kalau kita ketika mengaplikasikan dalam mata pelajaran IPA jelas itu berkaitan dengan itu, karena Radek di sini tidak hanya untuk IPA tetapi bisa untuk mata pelajaran yang lain. Contohnya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, contoh kalau misalnya diterapkan di dalam pelajaran bahasa Indonesia, apakah produknya? Produknya bisa berupa yang kita sebut sebagai contoh misalnya puisi. Itu sudah termasuk yang namanya produk. Ya, jadi Bapak Ibu ketika menggunakan Radek ini yang berorientasi engineering, ya, jadi seperti ini, yang namanya Radek itu tidak hanya berjalan secara sendiri, Pak Hardani, ya. Barangkali nanti ini disamakan dengan yang namanya STEM, itu berbeda memang. Kalau misalnya Radek sendirian, itu mungkin kurang, istilahnya cara kita itu kurang afdol ya. Tetapi di sini dikolaborasikan dengan engineering-nya. Nah, engineering itulah yang berbeda dengan pada STEM, karena saya juga waktu itu browsing dan cari-cari referensi tentang STEM. Saya kira ya memang ada kemiripan Pak Dani ini ya, ada kemiripan dengan STEM, tetapi apa di situ untuk engineering-nya itu pada Radek sangat sederhana. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, berkaitan dengan mata pelajaran yang lain pun bisa. Contoh ya, kita misalnya sebuah pelajaran SPDP, misalnya ini SPDP. Ketika kita menerapkan yang namanya Radek yang berorientasi engineering, itu produknya tidak harus berupa misalnya patung atau gambar, bisa juga jadi sebuah yang namanya lagu kreativitas dari anak-anak untuk
membuatnya. Karena di situ ketika di dalam engineering-nya itu istilahnya apa ya, mengkaitkan yang berkaitan tadi pada EDP-nya ya. Dari contoh misalnya kita membuat lagu ini, kemudian di ini apa namanya, contoh permasalahannya tentang lingkungan, kemudian diambil tentang lingkungan, oke seperti ini. Ada yang berusul-usul tentang ini saja dan lain-lain, nanti diambil yang terbaik. Kemudian yang terbaik itulah nanti dikolaborasikan dengan teman-teman ya, membuat sebuah lagu. Lagu itulah nanti di ini apa namanya, dievaluasi. Kira-kira pasnya di mana, kurangnya di mana. Kekurangan itulah nanti apa namanya, dibenahi ya, bisa nanti kekurangan ini dikonsultasikan dengan guru. Maka guru di tugas ketika proses grid inilah yaitu sebagai fasilitator. Dan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu guru, ketika menerapkan ini, Bapak Ibu guru tidak hanya duduk diam saja, tetapi memantau. Dan Bapak Ibu guru jangan memutuskan, artinya memutuskan kamu harus seperti ini. Tidak, karena kita ketika proses engineering siswa itu hanya sekedar membimbing. Bu, misalnya seperti ini bagaimana Bu? Pak, seperti ini bagaimana? Oh oke, bagus. Jadi kita itu tidak mengatur siswa, tetapi hanya memberi masukan. Kekurangannya di mana, kita beri masukannya. Nah, itu seperti itu. Dan misalnya Bapak Ibu menggunakan Radek ini dalam pembelajaran, alat dan bahan itu jangan kita tentukan. Tetapi yang menentukan itu adalah siswa. Itu sangat penting Bapak Ibu. Alasannya kenapa? Kalau misalnya siswa itu yang menentukan, maka disinilah apa namanya, ada proses engineering yang berkaitan dengan apa namanya, mengkreasikan idenya masing-masing. Makanya dalam Radek yang berorientasi engineering, satu hal Bapak Ibu tidak boleh memberikan arahan untuk menggunakan alat dan bahan tertentu. Itu yang perlu diperhatikan. Mungkin kalau STEM bagaimana Pak Dani? Bisa Pak Dani ini apa namanya sampaikan? Oke, siap. Ya, monggo kita berbagi ilmu ya Pak Dani ya. Monggo Pak Dani. Ya Pak, Ya, sebenarnya sama sih engineeringnya STEM dengan Radek ini ya mirip, tapi menurut saya ya sama. Karena STEM itu untuk di kelas rendah juga sangat sederhana Pak. Jadi produknya tidak harus produk benda, tetapi semuanya sistem. Gitu. Sistem semuanya kita menganalisa hujan dan seterusnya. Sistem itu sudah menjadi produk gitu. Tetapi yang saya garis bawahi tadi, ini sangat bagus untuk tahapan sintaknya. Tadi ada read dan answer yang dilakukan di rumah. Ini yang membedakan antara STEM dengan Radek ini. Nah, ini yang menurut saya bagus sekali untuk diterapkan di era yang sekarang ini. Iya benar Pak. Jadi ini read-nya dan apa namanya answer-nya dilakukan di rumah, kemudian ya discuss-nya discuss sampai dengan yang terakhir tadi grade-nya di sekolah. Ini sangat bagus sekali jika dilakukan di masa seperti ini, akan membantu gitu. Iya. Gitu Pak. Ya, gitu. Ini saya tertarik sebenarnya, sekali untuk bisa menggunakannya. Gitu. Iya. Iya benar, memang apa yang disampaikan Pak Dani memang benar apa adanya itu ya. Jadi mungkin dalam STEM itu semuanya terjadi pembelajaran di dalam kelas, tetapi untuk yang Radek itu memang untuk tahap sintak pada read dan answer itu harus dilakukan di rumah. Itu sebagai maksud tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat literasi siswa kita, karena menurut hasil di PISA yang kemarin itu bahwa kita itu sangat minim sekali di tahap di literasinya, baik itu di sains, kemudian matematik dan yang lainnya. Jadi inilah yang menjadi permasalahan utama ya. Mengapa yang namanya Radek itu harus diterapkan di Indonesia ya. Sedangkan yang lain di model pembelajaran yang lain itu tidak memperhatikan karakteristik di Indonesia, sehingga apa? Ketika pembelajarannya itu kurang optimal. Itu yang perlu diperhatikan. Itu ya Pak Dani ya. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih.